lagi. Yuk bareng saya kita ngeletik sambil ngulik Mbak Eti Isworo. Halo. Dan sekarang ini Mbak Eti Isworo ini mewakili kita-kita di Kota Surakarta. Jadi anggota DPRD, ya Mbak ya? Oke, ya. Oke. Itu mulai kapan nih jadi anggota DPRD? Saya pelantikan baru aja. Ya baru Kemarin, tahun ini? tahun 2020, 11 Desember kemarin. Oh, yang Desember Ya, yang akhir tahun lalu. Ya, yang pelantikan bersama karena itu ya Pak ya, Teguh penggantian Prakosa waktu. juga ya? Iya. Kan keluar dari Bukan keluar, dia pindah tugas. ditugaskan Iya. sebagai wakil Pindah wali kota. tugas, Iya. nggak di DPRD, jadi harus Iya. ada yang menempati DPRD. Betul. Tapi posisinya di mana, komisi apa gitu sudah tahu? Saya di Komisi 2. Komisi 2 Iya. itu ngapain? Komisi 2 itu Nggak mengenai tahu. anggaran. Oke. Ya, pendapatan, APBD dan sebagainya, perekonomian. Monitor, apa itu Ya, namanya? kita membuat regulasi, mengawasi. Mengawasi ya. Oke. APBD juga. Wah, padahal yang untuk wali kota sekarang ini masih pakai APBD yang Tahun kemarin. Tahun kemarin. Tahun kemarin. Tapi nanti ada perubahan kan, perlu ada kita tindak lanjuti kira-kira apa yang perlu diubah, ditambahin atau dikurangin, direfocusing karena kondisi pandemi dan sebagainya sih. Jadi perlu ada pembahasan untuk 2022 besok. Iya, ya. Kan Iya. udah harus dibahas sekarang, udah tengah tahun nih. Iya. Nah, kalau hal-hal kayak gitu misalnya wali kota punya ide apa gitu, kan setahu saya nih ya, saya ini kayak awam banget nggak tahu tentang hal-hal ini, nggak banyak sekolah di Indonesia. Setahu saya sih nggak bisa kayak wali kota tok atau timnya wali kota tok yang memutuskan, tuh harus lewat DPRD-nya. Iya, jadi wali Disaring. kota itu kan dia kan sebagai eksekutif, jadi Iya. mengeksekusi segala hal yang terkait dengan kebijakan-kebijakan. Namun kebijakan itu kita yang mengawasi sebagai anggota dewan, anggota Oke. DPRD Kota Surakarta. Jadi apa yang menjadi kebijakan, keputusan daripada wali kota yang sudah diagendakan itu kita diberikan kepada kita, kemudian kita coba diskusikan dalam bentuk rapat paripurna, dalam bentuk pembahasan dan sebagainya. Apakah itu nanti memang kita setuju atau tidak? Nah, itu fungsi daripada panitia khusus, pansus, kemudian fungsi daripada rapat raperda dan sebagainya ya. Di sana. Oh, lebih dekat masuk. Oke. Jadi harus dengan keputusan persetujuan DPRD. dari anggota dewan. Iya, DPRD. betul. Oh, oke. Misal contohnya nih, apa ya? Ada satu hal misalnya yang saya nggak sukai dari kota Solo ini, flyover Manahan gitu. Kurang lebar lah, atau lahannya di bawah kelebaran atau aksesnya yang untuk nyebrang pejalan kaki, dan pokoknya yang nggak naik flyover itu kok aksesnya tidak dibaguskan, tidak diperindah gitu. Masyarakat ini bisa kayak ngerasani atau menyalahkan siapa? Jadi memang itu kan agenda yang sebuah program yang sudah dibuat di 2000, pembuatan kan selesai 2020 ya. Iya, selesai. 2019 itu kan diajukan, kita akan membuat nih gitu kan, Iya. wali kota dan juga teman-teman itu kita akan membuat sebuah flyover untuk mengantisipasi atau mengatasi banyaknya keruwetan, kemacetan gitu, sehingga dibikin flyover. Jadi ada tujuannya kenapa flyover itu dibuat kan gitu. Kemudian rancangan, gitu. anggaran, set plan-nya, kemudian dari situ kan ada kajian-kajian. Nah, nanti gambarnya seperti ini dan sebagainya. Itu perlu pembahasan khusus. Nah, kalau nanti anggarannya sekian, misalnya sampai berapa T dan sebagainya, kan juga saya belum masuk saat itu ya. Nah, itu kajiannya, oke, disetujui dengan anggaran sekian. Nah, itu kemudian digedok dari sebuah anggaran, dibikin sebuah perwali gitu ya. Kemudian peraturan wali kota gitu ya. Itu sebagai payung hukumnya. Oke lah, setelah itu dibuatlah flyover dengan ya mungkin ada sedikit ada pro dan kontra, mungkin ada masyarakat yang setuju, ada yang tidak, kemudian nah itu kan ada kajian juga gitu, ada evaluasi pasti.
Jadi ada monefnya. Ya. Jadi itu perlu kajian sampai berapa? Sampai bukan kajian, hasilnya itu kan nanti bisa dilihat. Oh ini perlu ditambahin apa dan sebagainya, masih bisa gitu. Dari yang pembangunnya sendiri kan, kalau profesional setahu saya, kalau saya renovasi gedung ini aja kan mereka membuatkan 3D model gitu, nanti buat bentuknya akan jadi seperti ini. Nah itu misalnya hal-hal yang infrastruktur yang jelas bisa dilihat ya, apakah ya tidak dirapatkan secara matang, tidak dipikirkan secara matang, kok bisa sampai misalnya itu sebuah hal itu terjadi gitu kan. Ya ini baru satu hal ya di flyover, belum kalau nanti ada program apa gitu kan. Rakyat ini bisa mengeluh atau kalau kasarnya bisa marah ke siapa gitu. Nah anggota dewan yang harusnya mewakili rakyat ini, ya kita lapornya ke anggota dewan kah atau ke wali kota kah atau bisa. Jadi apa namanya, bentuk itu kan bentuk aspirasi. Jadi masyarakat berhak untuk menyampaikan aspirasi tersebut bisa melalui kami sebagai anggota DPRD atau juga wali kota langsung. Kan wali kota juga sebagai pelayan masyarakat. Ya, langsung ke wali kota bisa menyampaikan atau ke kami sebagai anggota DPRD gitu kan. Nanti kami akan coba evaluasi, kami akan coba bahas kembali dalam bentuk nanti kebijakan, kita coba diskusikan kan begitu. Jadi di Indonesia itu kan ada 3 pilar. 3 pilarnya itu kan dari eksekutif, legislatif, yudikatif kan gitu. Jadi ini satu hal yang harus menjadi satu apa ya, tempat bagi masyarakat untuk bisa mengadukan semua yang ingin mereka sampaikan ya gitu. Ada ide ataupun kritik gitu. Iya. Dan masyarakat berhak untuk itu gitu. Dan kita berhak untuk berkewajiban untuk menerima dan juga mengkaji atau mengevaluasi atau mungkin memperhatikan apa yang menjadi aspirasi. Karena tugas kami adalah sebagai wakil rakyat ya, mewakili suara-suara kami ya. Gitu. Kalau semua ngomong kan nanti terlalu ramai, nggak tercatat dengan baik, nggak tersampaikan dengan baik juga. Daerah dapil itu apa? Daerah pilihan. Daerah pilihan mana Mbak Eti? Saya Pasar Kliwon. Pasar Kliwon Serengan, jadi pasar kalau disebut pasar, Kliwon Serengan. Nah itu misalnya saya rakyat Stabelan itu harus ke wakil daerahnya atau kayak bisa? Tidak harus. Jadi kami sebagai, jadi kalau kita sudah menjadi anggota DPRD, siapapun dari dapil manapun bisa menyampaikan aspirasinya ke kami. Tidak harus ke ke wakil rakyat atau dewannya ke dapil ini Mbak Eti di pasar, ya berarti kamu ke pasar aja, ke dewanmu aja, enggak begitu. Kami bertugas secara keseluruhan Surakarta begitu. Tapi kalau kami lebih konsentrasi memang di dapil Pasar Kliwon gitu, Pasar Kliwon Serengan. Jadi nanti kalau misalnya ada penugasan, ini tolong diawasi yang di daerah ini yang akan ditugaskan, misalnya kami terjun ya, luasan wilayah kami adalah di Pasar Kliwon Serengan gitu kan, lebih kami lebih khusus memantau daerah tersebut. Gitu. Dan bukan hanya untuk tadi seperti Komisi 2 di anggaran APBD, bukan hanya untuk itu ya. Bukan hanya untuk itu, kami juga bisa harus menguasai semua bidang. Misalnya terkait dengan pendidikan, berarti masuk di Komisi 4 kan. Bukan berarti terus kami lempar ke Komisi 4, enggak. Cuman memang kebijakan-kebijakan dan sebagainya memang mereka yang menguasai lebih dari itu. Terus kami serahkan ke mereka, tidak. Kami harus bisa juga mampu untuk menguasai itu. Artinya kalau masyarakat berbicara tentang, aduh kami belum dapat sekolahnya anak saya gitu kan, tidak harus saya serahkan ke teman-teman yang dia bekerja di Komisi 4 gitu kan. Kami bisa melakukan itu sebagai sarana mereka untuk membantu mereka untuk mendapatkan sekolah misalnya. Iya. Nggak harus kayak it's interesting. Karena ya kadang saya tuh bingung juga mau melaporkan atau mengeluhkan ke siapa gitu kan. Di kampung saya tuh jalannya tuh rusak terus. Infrastruktur itu di Komisi 3 kan gitu. Tapi pernah bilang ke lurahnya, tapi juga lama responnya. Jadi seumur hidup jalan di kampung saya seperti itu aja dan jadi struktur yang ada atau itu bisa membantu Mbak, lurah, RT, semua kan dari bawah itu dari RT dulu. RT kalau dia misalnya dia memang
atensi kepada masyarakat atau warganya, ya dia laporkan ke RW-nya, RW-nya ke lurahnya, camatnya ke wali kota, kan begitu seterusnya, dari eksekutif nggak bisa, kalau bisa cepet, ke legislasi. Kalau orangnya itu tadi atentif gitu kan, ya sebenarnya cepat aja tinggal disambung-sambungkan, tapi mungkin kadang ya itu nggak nyampe saking panjangnya birokrasi. Tapi sebenarnya memutus birokrasi pun, misalnya minta bantuan kita sebagai orang rakyat, no problem, nggak ada masalah gitu loh. Jadi kalau misalnya Mbak Leo punya masalah tentang infrastruktur ini kok jalannya bolong-bolong, sudah saya minta bantuan aja dewan saya yang ada di sini misalnya, boleh, itu lebih baik gitu loh. Nah, kan di Sub juga bikin aplikasi untuk online yang untuk lapor lampu-lampu yang mati gitu kan. Itu lebih baik juga ke dinas gitu. Malah mereka kan langsung, kami pun juga nanti akan minta bantuan ke dinas juga. Kami tidak bisa akan melakukan apapun karena itu sudah menjadi ranahnya mereka. Ya, maksudnya mereka kayak pekerjaannya gitu ya. Mereka menjadi unitnya yang melakukan itu. Oke. Nah itu kalau misalnya saya punya melihat suatu masalah, terus saya pikir-pikir, coba kalau saya anggota DPRD saya bisa gini. Nah, mungkin sebuah motivasi saya untuk maju menjadi wakil rakyat gitu ya. Nah kalau Mbak Eti ini motivasinya dulu apa? Kan sudah berapa tahun ya mau mencoba menjadi wakil rakyat? Saya masuk dunia politik gitu tahun 2012. Jadi pada saat itu ada rekrutmen untuk mencari perempuan-perempuan yang tergabung dalam Departemen Wanita, urusan perempuan dan anak gitu kan. Saya nyoba aja. Saya bukan nyoba, saya nggak iseng. Saya memang betul-betul ingin terjun ke politik. Kenapa saya punya keinginan terjun ke politik? Karena saya ingin menjadi bagian dari bangsa ini. Karena kalau kita tidak ke dunia politik praktis, kita tidak akan bisa membangun secara langsung. Karena kalau kita sebagai warga masyarakat, kita bisanya kan menyampaikan aspirasi, tidak bisa langsung bagaimana mengambil kebijakan, bagaimana kita mengawasi, controlling dan sebagainya. Tapi kalau kita terjun ke dunia politik, ya itu menjadi menjadi cita-cita saya waktu itu. Jadi saya usia berapa itu Mbak? 9 tahun yang lalu. Usia berapa ya? Ini sekarang 46, coba dihitung. Kurangi 9 ya, 30-an ya? Iya. Jalan saya masih panjang. Iya, justru kita mencari memang kader-kader politik yang masih muda ya. Waduh, Mbak, jangan lihat ke saya Mbak, tolong Mbak. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Why not gitu ya? Karena memang kita membutuhkan kader-kader yang muda. Kenapa? Karena kita ingin generasi muda itu melek akan politik. Jangan berpikir politik itu keras gitu ya. Jangan berpikir bahwa politik itu banyak konflik-konflik dan sebagainya. Justru dari politik kita belajar membangun. Karena dengan masuk dunia politik kita kan tahu bagaimana sih membangun bangsa ini gitu ya. Jangan asal mengkritik loh ya, karena kamu harus bisa memberi solusi gitu ya. Itu sih maksud saya. Kenapa saya suka atau ingin terjun ke politik, karena itu dasar saya. Saya ingin ikut membantu membangun secara langsung. Karena kalau hanya menjadi warga biasa, saya kan hanya bisa aku harus memberikan aspirasi saya. Kalau Mbak Leo tadi bilang, wah kok kelamaan ya? Iya memang. Kalau kita terjun langsung kita bisa tahu harus bagaimana begitu. Oke. Ya sebenarnya saya ada kepinginan sih. Ayo untuk jadi solusi. Iya. Menjadi solusi itu. Tapi itu semua dari hati ya. Jadi kalau bekerja dimanapun kita harus mulai dari hati. Artinya kalau kita bekerja dengan hati, rasanya kan enjoy aja kan. Ya. Mungkin awal-awalnya juga dari hati, tapi besok-besoknya gimana pun juga kerjaan ya Mbak. Tetap kerja itu ya. Iya, dan mental perlu mental juga, mental tangguh juga sih. Iya. Itu dong mau tahu nih tentang partainya. Dari partai apa tadi? Saya dari Partai PDI Perjuangan. Moncong Putih. Moncong Putih, Pro Rakyat. Ya semuanya terkait dengan warna merah. Banteng gitu ya, anak banteng nih kita. Harus berani juga. Iya. Kok bisa nyemplungnya, misalnya menentukan di partai itu gitu bagaimana? Ini saya bukan mau tanya kenapa PDI-nya gitu, bukan. Tapi karena kan misalnya saya ini punya kepinginan nih untuk mewakili rakyat atau membuat perubahan. Apa gitu ya. Gimana? Di Indonesia itu kan ada partai besar ya. Saya sebut aja ada Golkar, ada waktu itu juga Demokrat gitu.
saya kepikirannya kenapa saya harus mengambil sebuah partai yang terbaik untuk saya, karena menganggap bahwa partai ini secara ideologinya kuat, ideologinya sangat kuat. Kemudian untuk apa, hanya memikirkan kesejahteraan warga. Terus yang satu, karena memang saya ngefans berat nih sama Pak Karno. Beliau itu luar biasa sebagai sang proklamator, sangat luar biasa. Jadi menginspirasi diri saya gitu ya. Kenapa saya pilih hanya itu sih? Kenapa saya pilih Banteng itu karena itu. Jadi kalau saya harus pelajari ideologinya masing-masing partai gitu ya. Iya, kita pelajari dulu ideologinya pas enggak. Ideologinya yang dipegang dari Partai Banteng itu kan ideologinya adalah Pancasila. Iya. Nah, kalau dari backgroundnya Mbak Eti sendiri dulu pernah ngajar, sebelum ngajar nyiar? Saya penyiar. Iya. Dari hobi, dari suka jadi profesi. Hobi menyiar apa hobi ngomong? Beda nih. Cuma ngomong itu namanya serewat, bukan menyiar. Saya suka mendengar. Gitu. Jadi SMP SMA saya suka mendengar orang siaran. Iya. Sampai saya ngefans banget sama salah satu penyiar waktu itu. Di Solo waktu itu tahun saya waktu SMP SMA itu kan radio terbesar itu kan 3. TPN, SAS FM, JPI kan. Saya suka SAS FM, gaya bicaranya gini dan sebagainya. Sampai saya ngefans banget sama itu. Saya sebut aja ada Mbak Susi, ada Mbak Nia. Saya suka sekali. Dari itu menginspirasi saya. Mereka kok bisa ya seperti itu gitu. Sampai satu kali saya belajar sendiri di rumah. Jadi waktu itu ada radio 2 band gitu kan, saya punya, terus pakai mic asal-asalan begitu, saya rekam sendiri. Saya dengan baca, dengan gaya saya meniru mereka. Terus saya dengerin kok lumayan ya, saya gitu, saya menilai sendiri lumayan ya. Akhirnya karena itu sebuah semacam cita-cita gitu, mimpi saya untuk menjadi penyiar. Saya coba-coba iseng, waktu itu ada diklat penyiar di PTPN. Saya ikut diklat itu 3 bulanan. Ya, banyak teman waktu itu. Jadi yang ngajar Bang Ige saat itu. Iya, dia sosok senior ya, sangat senior sekali, dan ilmunya sangat-sangat bagus untuk kami, motivasi dan sebagainya. Akhirnya saya dapat sertifikat. Jadi dari sertifikat itu saya tidak mau biarin bahwa sertifikat itu hanya sekedar sertifikat aja, kertas belakang. Harus saya gunakan gitu. Saya coba lamar kemana-mana dengan sertifikat tersebut. Jadi peserta diklat begitu kan, bangga banget itu. Kemudian saya kirim ke SAS, ke JPI, ke ini nggak tahu kenapa, ya belum jodoh aja sih gitu ya. Saya belum beruntung untuk jadi penyiar mereka di situ. Suatu saat tahun 98 ada sebuah radio dari AM pindah ke FM, namanya Ria FM. Waktu itu saya semester berapa ya? Saya mahasiswa semester awal, kalau semester 3 begitu. Saya coba daftar, beranikan diri untuk daftar. Waktu itu saya malas karena apa? Saya merasa nggak pede. Dulu padahal udah dapat pelatihan. Iya, tetapi belum pedenya. Kenapa? Saya merasa bahwa saya nggak cantik. Kan dulu kalau penyiar tuh kan harus cantik, harus putih. Itu gitu. baru penyiar itu baru di radio suaranya itu. Iya, karena penyiar itu kan sebuah semacam dia itu public figure lokal gitu. Jadi secara perform itu memang harus tampil juga, harus kelihatan. Tapi kakak saya, ayo toh nyoba gitu. Saya cobalah. Ternyata luar biasa itu waktu itu yang mau mengikuti pelamarnya. Ada 250 pelamar di radio Ria. Iya, 250. Itu saya kesaring 40 peserta. Saya kesaring, aduh alhamdulillah saya gitu waktu itu. Saya makin pede kan, karena dari 250 itu orangnya udah cantik-cantik kayak begitu dah. Pokoknya saya nggak pede waktu itu. 40 saya kesaring. Nanti kita kan saring lagi, disaring lagi 11. Nanti disaring lagi 8. Saya masuk terus gitu. Atau kenapa saya kepilih terus. Ya udah, wah ini jodoh saya nih di sini kan berarti. Akhirnya ya mulai tahun 98 itulah saya bergabung di Radio Ria hingga tahun 2009 saya keluar. Keluar 11 tahun saya di Radio Ria FM waktu itu diambil alih oleh Kompas ya. Kompas. Saya masih radio wanita tuh. Siaran. Iya, female radio. Radio female ya. Mulai dari situlah gitu. Jadi balik lagi saya ingin menyampaikan kepada pemirsa juga bahwa
dari hobi jadi profesi, ya. Dari ya, rasa tadi suka jadi profesi kan gitu. Iya, tapi tadi juga sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat ini kan dari hati, dari panggilan terus menjadi profesi gitu. Jadi semua berasal kayak dari panggilan diri lah, ya panggilan hati. Betul. Jadi kalau dari ilmunya ke penyiaran ini yang bisa dibawa dan menguntungkan saat menjadi wakil rakyat ini apa? Kalau saya bisa public speaking kah? Iya, pasti. Itu, ya? Jadi artinya dengan modal kita bisa berbicara, otomatis kita bisa berbicara di depan umum. Gak gampang orang berbicara di depan umum. Iya, public ngomong aja gitu jeplak bisa Mbak, tapi menurut saya itu hebatnya penyiar tuh ngomongannya tuh temoto, tertata. Iya. Karena memang kita mungkin di awal kita siaran pun mungkin nggak bisa gitu ya. Kita harus ada script. Di awal ada script, ada opening, kita harus baca detail. Tapi setelah karena terbiasa, orang bisa itu kan karena biasa. Terbiasa hingga bertahun-tahun, akhirnya tanpa script pun kita sudah jalan gitu. Dan bahasa kita itu tertata sesuai dengan stylenya radio masing-masing. Setiap radio punya style. Kalau saya masuk di radio yang anak muda mungkin wah waku banget nih gitu. Karena karakter vokalnya beda. Nah kemudian karena saya di RIA benar terbentuk sampai saya di Meta FM kan hampir sama nih stylenya. Jadi dari female ke family kan hampir sama stylenya. Kemudian saya di TA TV. Jadi itu semua sebenarnya kalau dibilang hidup saya itu 80 hampir 90% lah. Itu ada broadcasting. Terus saya sebenarnya cita-citanya di awal itu dari kecil tuh saya guru, Mbak. Karena kebetulan papi saya itu kan guru SMP. Ada jiwa pendidik. Jadi ada figur yang saya contoh, saya pengen seperti itu. Tapi ya alhamdulillah ya tercapai juga sih, walaupun guru sama dosen kan sama ya. Iya, semuanya kan menyalurkan ilmunya itu tadi. Saya juga senang sih berbagi ilmu itu dulu. Karena saya maaf nih kadang-kadang orang berpikir cuan dulu lah gitu, tapi saya enggak. Saya berpikir saya memberikan ilmu dulu. Karena dengan memberikan ilmu saya berbagi. Kan ini termasuk bagian dari berbagi kebaikan ya. Kepuasan dan kepuasan batin. Kalau mereka bisa, saya bisa menularkan itu dan mereka bisa. Dan mereka handal-handal kan lebih handal dari gurunya kan, kita jadi bangga. Saya senang juga ya. Kalau jadi background saya hukum, background saya hukum. Jadi saya kuliah di hukum, kemudian saya ngajar di hukum di Unisri itu 2002, 2 tahun, kemudian ngajar di sama Unsa. Unsa? Iya. Saya setahun. Unsa punya Mbak Anissa. Waktu itu Pak Brojo ya. Pak Brojo bapaknya Bapak mertuanya. Mbak Astri. Mbak Astri ya. Terus jadi Putri Solo juga itu. Iya. Saya sebenarnya jadi hukum saya ngajar waktu itu beberapa tahun lumayan lah. Tapi ternyata kembali lagi otodidak saya yang saya miliki cita-cita jadi penyiar itu saya tularkan sebagai dosen di Politeknik Indonesia. Baru kemarin saya setelah pelantikan saya baru resign gitu ya, karena memang kalau sudah jadi anggota dewan nggak boleh double. Ya harus fokus ya. Fokus dari Indonesia itu saya dari 2005. 2005 sampai 2020 berarti berapa 15 tahun lagi dari di sana. Ya berbagi itu komunikasi massa justru saya dosen di Politeknik Indonesia itu dosen tamu sebenarnya, tapi saya dipercaya terus. Saya senang sih seperti itu. Ya artinya ilmu broadcasting ini saya tularkan lewat dosen, saya tularkan lewat ngajar di Sigma dulu namanya apa ya? LPM kan itu? LPK ya. LKP Sigma. Itu juga mengajar tentang, jadi kita tentor ke penyiaran. Jadi apa yang jadi cita-cita saya sebagai pengajar itu sudahlah lengkap bagi saya, sudah alhamdulillah bisa sampai saya sampaikan itu. Tapi bagus sekali juga bahwa sebagai itu wakil rakyat itu bukan hanya komunikasi yang tertutup gitu, tapi kan juga ada tampilnya ke rakyat bahwa harus menyampaikan ini yang sudah diprogramkan. Itu kan juga harus disampaikan. Gitu. Jadi sosialisasi kepada warga masyarakat. Reses itu bukan sih? Reses itu adalah gimana kita bertemu dengan warga secara langsung untuk menerima
aspirasi dari masyarakat, bagaimana kita bisa menyelesaikan apabila ada aspirasi atau pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat, kita bisa menyelesaikan saat itu juga, atau mungkin ada PR bagi kita, harus kita bagaimana, kan tergantung mereka itu menyampaikan itu. Jadi kalau reses itu kan maksudnya kita terjun ke lapangan untuk menerima atau balik ke dapilnya masing-masing tadi. Dapilnya masing-masing, belanja masalah. Enggak tergantung dari komisinya apa, pokoknya balik itu terus selalu mendengarkan, nanti dirapatkan lagi. Oh, oke. Saya nggak pernah ikut reses. Bisa ya saya sampaikan. Iya, jadi kalau misalnya ada undangan reses dari anggota dewan, datang aja. Jadi tahu betul kapasitas dari dewannya seperti apa. Oh, wakil rakyatku itu iso atau menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat gitu. Oke. Mau itu harus pakai undangan tuh datangnya reses, bukan kayak karena memang sebenarnya tidak harus reses pun. Setiap anggota dewan yang turun ke lapangan, misalnya nggak usah turun ke lapangan lah, diketuk pintunya, datang ada warganya, datang minta tolong dan sebagainya, ya harus kita terima. Tidak semuanya orang kita tutup pintu untuk mereka, enggak. Jadi kita harus welcome dengan warga, apapun permasalahan warga. Kadang-kadang kan hanya sepele itu warga kalau datang, Bu, ini saya kesini minta tolong, anak saya itu ijazahnya belum bisa diambil, bagaimana gitu. Ya kita bantu. Kita bantu. Jadi udah mencangkup kayak jadi RT, RW, lurahnya, camatnya situ ya. Jadi bahkan lebih dari itu, Mbak. Permasalahan kecil pun kadang-kadang juga disampaikan kita, hanya sakit, tidak dapat rumah sakit. Kemarin saja waktu kita kadang saya itu ya, Mbak, kurus apa gendut. Saya itu 24 jam memang. Selama ini tidak jadi dewan saat itu pun saya 24 jam, karena kami juga petugas partai ya. Di PD Perjuangan itu kalau sudah nyemplung sebagai kader, kita ada petugas partai. Apapun dari keluhan masyarakat kita terima. Salah satu tugasnya dari partai kita. Itu mandatnya dari partai. Apalagi saya juga masih dipercaya sebagai pengurus DPC, Dewan Pimpinan Cabang ya. Jadi apapun pernah kita harus bisa memberikan atau mengatasi juga permasalahan-permasalahan di masyarakat. Tidak harus jadi dewan pun, kita sebagai petugas partai harus mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan di masyarakat. Apabila ada permasalahan keluhan-keluhan dari masyarakat gitu. Dan itu wajib hukumnya loh. Ini kelihatannya lebih capek daripada wali kota nih. Iya, karena tiap hari kita tuh ini 24 jam HP saya. Tidak pernah mati, betul. Jadi kemarin misalnya ada masyarakat, ada warga yang mencari rumah sakit, nggak ada yang kosong, kita bingung juga harus kemana. Kita coba kontak rumah sakit swasta, tapi kan ke BPJS kan, kami arahkan ke BPJS kan, karena memang selama ini BPJS bagi warga masyarakat atau KIS ya namanya Kartu Indonesia Sehat itu kan kita berikan juga kepada warga masyarakat kita yang memang notabene tidak mampu untuk membayar secara pribadi. Makanya kita kan untuk kelas 3 ini kan warga masyarakat di Kota Solo hampir berapa ribu yang sudah kita berikan. Jadi itu sebuah program partai yang kita sampai karena wali kota kita juga dari partai PD Perjuangan, dari mulai Pak Rudi hingga juga Mas Gibran sekarang. Itu kan makanya program partai ini kita sampaikan dalam bentuk kebijakan, kemudian di DPRD anggota dewan yang ada di DPRD Kota Surakarta ada 30 dari partai kita, menentukan lebih mudah kan gitu, untuk menentukan kita bikin di kebijakan, berarti besok anggarannya untuk KIS berapa nih, ini contohnya sebagai dewan, ditambah lagi karena banyak warga kita yang tidak mampu untuk membiayai tambahan, misalnya udah dianggarkan sudah tertata gitu, tapi ternyata yang program ini perlu lagi, itu kan tambah bisa lagi. Contoh BPMKS itu kan sebenarnya program-program partai yang kita lewatkan melalui wali kota kita yang duduk di situ. Kemudian ada anggota dewan yang ada di situ sebagai untuk menentukan, memutuskan anggaran itu ada atau tidak. Yang mengeksekusi adalah wali kota kita. Gitu. Jadi partai yang bagus, yang amanah itu yang kepentingannya adalah mendulukan kepentingan masyarakat itu ya. Tujuan kami adalah kesejahteraan warga. Apa sih yang dibutuhkan warga masyarakat kita? Makan mudah, ya kan? Terus kayak 5 WMP-nya Pak Rudi dulu itu ya. Mapan, udah punya rumah, tidak punya rumah kita kasih rusun kan gitu.
sakit waras, sehat, wasis, pendidikan, cara ini semua sekolah hingga sampai strata SMA lah gitu ya. Kemudian nanti kalau dari pusat kan kita satu tegak lurus, pusat juga begitu. KIP, Kartu Indonesia Pintar, mahasiswa sudah nggak bisa biaya, ada KIP dan sebagainya. Kuliah, yang harus satu sinergi antara daerah dan pusat. Betul. Dananya tetap dari pusat juga ya. Ada yang dana dari pusat, ada yang dari APBD kita. tadi ya. Dari APBD, APBN. Wah, sangat interesting dan kelihatannya bikin saya bukan lebih tertarik, ini malah lebih deg-degan, lebih takut ini untuk menjadi sarana perubahan nih kalau untuk masuk ke politik praktis. Pemuda-pemudi ini harus benar-benar melek politik. Kalau kamu membangun bangsa ini, yuk masuk politik. Jangan takut ke dunia politik karena kami butuh pemikiran-pemikiran dari anak muda. Kenapa kita ada milenial, zamannya milenial, inilah saatnya generasi muda kita itu harus tampil di sini. Bisa nih, besok kita adakan seminar ya, mungkin di sini juga bisa. Kalau bisa, kenapa nih pemuda perlu melek politik? Soalnya kalau saya jujur aja waktu di luar negeri dulu, saya di Kanada itu usia saya waktu itu ya 19 sampai 22 saya lulus di sana itu pemudanya itu sudah cekokin harus melek politik gitu, harus tahu kayak apa itu propaganda, agenda atau gunanya perwakilan atau apa itu semua harus melek supaya yang muda ini tahu yang mereka pilih itu untuk apa, siapa, untuk apa seperti itu. Gunanya, manfaatnya untuk tahu itu apa gitu. Karena kalau di Indonesia malah kayak semakin dijauhi gitu. Dengan kaum muda itu kayak semakin dihindari. Karena kalau pemuda tidak mau mikir lah, istilahnya nggak mau mikir yang keras-keras begitu. Padahal kita bangsa Indonesia itu ada kan negara kita kan negara demokrasi. Negara demokrasi. Presiden itu dipilih kan lewat demokrasi gitu ya. Bahwa kita memilih presiden itu, memilih wakil-wakil rakyat kita itu melalui proses demokrasi ini. Nah, kalau tidak ada peran serta dari warga negaranya, terutama yang muda-muda, demografisnya kan banyak muda Indonesia nih sekarang kan menentukan ya, saya sudah tahu itu menentukan nasib bangsa, nasib kita ya, immediately ataupun in the long term, in the long future itu yang kita pilih saat ini itu yang akan menentukan nasib bangsa future ke depannya kan begitu. Oke. Semoga kita bersama nanti sama teman-teman juga bisa memperkuat, empower agen-agen perubahan ya, terutama di Kota Surakarta ini. Terima kasih banyak Mbak Eti Iswara. Pesan terakhir dong kalau bisa buat warga Surakarta nih. Harus gimana, atau mungkin ada ya sebagai wakil rakyat atau apa yang bisa disampaikan. Saya hanya simpel aja untuk pemuda-pemuda saat ini ya. Janganlah selesai bermimpi. Jadi kamu harus hidup dari mimpi dulu. Karena dari mimpi itu akan menciptakan apa yang kamu impikan itu menjadi. Jadi mimpi itu menurut saya adalah doa. Saya itu hidup dari mimpi loh. Saya dulu berawal dari mimpi pingin menjadi guru, akhirnya tercapai. Pingin menjadi penyiar TV juga tercapai kan gitu. Itu mimpi awal saya. Saya mimpi jadi penyiar pun dulu juga mimpi. Dari yang pingin, enak ya jadi penyiar itu. Marilah kita mengawali hidup kita dari mimpi, tapi jangan asal mimpi saja, harus ada progresnya menuju mimpi itu. Jadi harus ada itu menjadi sebuah cita-cita kita. Sebagai politisi itu juga mimpi saya. Jadi setelah saya mahasiswa, saya ketemu dengan teman-teman, ketemu dengan dosen-dosen itu mengatakan kalau kamu ingin membangun bangsa ini, masuklah ke dunia politik. Karena kamu akan tahu bagaimana membangun bangsa kamu dengan masuk ke dunia politik itu. Lebih dekat secara langsung. Lebih kamu bisa mengawalnya lebih langsung daripada kamu hanya koar-koar, demo dan sebagainya. Boleh mengkritik, tapi harus mengkritik dengan cerdas. Dengan sopan juga. Tatanannya. Beri solusi dong. Ada kritiknya, ada solusinya paling enggak ya. Ada dukungannya juga ke program. Mengkritik itu harus bijak juga gitu, tidak sama kritik juga. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi, semoga bisa disambung lagi, ini bisa bukan satu hari, 1 tahun nih kita ngobrol. Terima kasih sudah satu frame, sudah diundang ya. Ya, sama-sama. Terima kasih, sukses juga untuk Lia ya. Terima kasih.